Sering saya sampaikan, karena kita sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ratus tahun kita selalu ekspor yang namanya bahan mentah. Sejak VOC loh kita ini mengekspor bahan mentah. Sampai sekarang masih kita ekspor bahan mentah. Kita tidak mendapatkan nilai tambah, tidak mendapatkan added value up. Nikel stop, tidak ada lagi yang namanya ekspor bahan mentah nikel. Raw material nggak ada lagi diekspor, nikel stop. Nah, ini sangat mengejutkan sekali ya. Saya kira itu ekspor biji nikel sudah di-stop loh oleh Pak Jokowi. Pada saat lalu memang ekspor biji nikel itu di-stop dan diolah di dalam negeri. Pada saat lalu memang Pak Jokowi itu gembar-gembor soal hilirisasi nikel dan lain sebagainya. Bahkan pada saat lalu biji nikel di-stop untuk diolah di dalam negeri dan diekspor menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Menurut saya itu ide yang sangat brilian dari Pak Jokowi pada saat lalu ya. Tetapi saat ini semuanya mulai terungkap. Bahkan pada saat lalu ada pemberitaan ya, 40% baterai IF di dunia ini berasal dari Indonesia tetapi diolah di Cina. Nah, ini bahkan ada pemberitaan yang cukup mengejutkan sekali. Bahkan AS tuding perusahaan Cina kuasai 75% nikel RI, ungkap bahayanya. Saya jadi teringat, terus terang, apa kata Pak Faisal Basri pada saat lalu. Bahkan Pak Faisal Basri ini mengungkapkan RI masih ekspor 5,6 juta ton biji nikel ke Cina. Nah, ini juga pada saat lalu trending topik di Twitter ya, terkait ungkapan Faisal Basri ternyata RI masih ekspor 5,6 juta ton biji nikel ke Cina. Padahal kalau kita lihat dari pemberitaan itu sudah di stop. Tapi kenyataannya ya kita tidak tahu sih. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini, ekonom senior Indef Faisal Basri mengungkapkan 5,6 juta ton biji nikel diekspor ke Cina sepanjang 2020 hingga 2023. Padahal pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor biji nikel sejak 1 Januari 2020 silam. Nah, artinya ini ada yang main belakang ya. Nah, ini juga wah sudah di luar akal sehat kita ya. Dan kita juga dibuat saja terkaget-kaget ya dengan ulah ya. Pastinya ini kalau ada BPK misalkan pasti akan merugikan negara yang cukup fantastis sekali. Kemungkinan kasus timah itu lewat ya. Kalau misalkan hal ini beneran, yaitu ekspornya lewat jalur belakang misalkan. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Hal itu ia ungkapkan merujuk pada data impor Cina yang dihimpun oleh International Trade Center. Saya baru memperbarui data biji nikel itu dilarang diekspor mulai 2020. Jadi tidak tercatat dari sisi Indonesia ada ekspor biji nikel, kata dia dalam diskusi publik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 26 Juni. Ya, saya kehabisan akal. Saya cek dari Bea Cukai Cina. Bea Cukai Cina melaporkan dari tahun 2020 hingga 2023 dia mengimpor biji nikel dari Indonesia 5,6 juta ton, sambungnya. Berdasarkan data ITC, secara rinci ekspor biji nikel ke Cina pada 2020 adalah sebanyak 3,4 juta ton. Kemudian pada 2021 sebesar 800.000 ton, pada 2022 naik menjadi 1,1 juta ton, lalu pada tahun 2023 sebesar 300.000 ton. Nah, jadi di sini datanya lengkap yang didapat oleh Pak Faisal Basri ya. Kemana juga ya, KPK misalkan, Kejaksaan. Ini pastinya juga ada permainan yang sangat luar biasa sekali ya, di mana pada tahun 2020 yang lalu Pak Jokowi bahkan menstop ekspor biji nikel. Setidaknya ekspor biji nikel itu diolah di dalam negeri dan menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi, sehingga menjadi nilai tambah setidaknya. Tetapi kalau kita lihat pemberitaan misalnya pada saat lalu IBC sebut 45% baterai IF dunia dari nikel RI tapi diproses di Cina. Nah, dari pemberitaan-pemberitaan ini menunjukkan apa yang diungkap oleh Faisal Basri pada saat lalu memang benar adanya. Ada ekspor biji nikel ke Cina. Dan bahkan data dari Cina pun setidaknya
mengungkapkan memang ada impor biji nikel dari Indonesia. Itu bahkan data-datanya juga sangat lengkap sekali. Dan seharusnya ini menurut saya juga harus diproses ya, kalau misalkan ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam ekspor impor biji nikel ya. Direktur Utama PT Indonesia Battery Corporation, Toto Nugroho, mengungkapkan fakta bahwa 40 hingga 45% baterai kendaraan listrik EV di dunia memakai bahan baku nikel dari Indonesia, namun proses pengolahannya di Cina. Toto mengatakan Indonesia memiliki hampir seluruh bahan baku untuk membuat baterai berbasis nikel, namun sayangnya proses produksinya masih banyak dilakukan di Cina. Kemungkinan hampir 40 hingga 45% kendaraan EV ada di dunia asalnya baterainya sebenarnya dari Indonesia, Pak. Dia dari Indonesia. Dia dibawa ke Cina untuk diproses, jelasnya saat rapat dengar pendapat Komisi 10 DPR pada 17 Februari yang lalu. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Kenapa juga harus diproses di Cina? Kenapa juga tidak dikembangkan misalkan di dalam negeri untuk memproses baterai EV sendiri misalnya, seperti apa yang digembar-gemborkan oleh Pak Jokowi pada saat lalu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, saya juga penasaran sih seperti apa tudingan AS, yaitu Cina menguasai 75% nikel. Ini dari CNN Indonesia. Sebuah lembaga di Amerika Serikat menuding perusahaan-perusahaan Cina menguasai 75% kapasitas pemurnian nikel Indonesia. G4Ads selaku organisasi nirlaba yang kantor pusatnya berada di Washington merilis temuan itu dalam sebuah laporan. Cengkeraman kuat Cina itu mereka lihat bisa meningkatkan kekhawatiran atas pengendalian rantai pasok nikel. Begitu pula dengan resiko lingkungan yang muncul. Laporan lembaga tersebut mencatat kapasitas pemurnian nikel Indonesia mencapai 8 juta metrik ton. Kemudian ruang sebanyak itu didistribusikan kepada 33 perusahaan. Akan tetapi penelusuran C4Ads mencatat kepemilikan perusahaan dalam industri nikel Indonesia tumpang tindih. Mereka menyimpulkan pada akhirnya perusahaan Tiongkok mengendalikan sekitar 3/4-nya pada tahun 2023. Indonesia berniat menggunakan industri nikel untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh asing perusahaan Cina yang besar ini dapat membatasi kemampuan Indonesia mengendalikan dan membentuk industri tersebut demi keuntungan, tulis C4Ads dikutip dari Reuters pada 6 Februari yang lalu, menunjukkan langsung dua perusahaan Cina yakni Tsingshan Holding Group dan Jiangsu Delong Nickel Industry. Keduanya mereka tuduh menguasai lebih dari 70% kapasitas pemurnian nikel Indonesia pada 2023. Wow, ini juga menurut saya sangat kebo sekali ya kalau memang ini beneran ya. Bahkan pada saat lalu juga ada pemberitaan Gibran sebut nikel bisa dongkrak ekspor RI, begini potensinya. Ya, tetapi apa yang digembar-gemborkan pada saat lalu ternyata tidak sejalan beriringan dengan kenyataan yang terjadi saat ini ya. Bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan ya menyebutkan fakta yang sangat jungkir balik dengan apa yang diucapkan oleh Gibran misalnya terkait hilirisasi nikel, produksi dalam negeri, dan lain sebagainya. Jadi ini sangat wow sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Rizik, soalnya Indonesia antri Israel, makanya sekarang mulai digarap AS dimulai dengan sentimen anti Cina yang sudah berkembang di kasus PIK 2 dan kasus Rempang. Indonesia sudah ikhlas kok. Aduh tanggung, beri saya 3 periode, pasti tembus 100%. Maunya AS gantian apa? Ekonomi RI bakal dikuasai kelompok. Wah, ini negara sehari nggak ada berita negatif, nggak bisa kali ya. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih LBP. Cina akan eksploitasi besar-besaran, sama kayak Freeport dulu. Hilirisasi nikel ala Jokowi membuat Cina memperoleh keuntungan sebagian besar dari hasilnya. Kita yang punya SDA-nya hanya kebagian sedikit. Presiden Prabowo pasti tahu cara hilirisasi yang harus memperlihatkan komparatif dan hasilnya sebagian besar dinikmati masyarakat. Ya semoga sajalah Pak Prabowo setidaknya ya bisa membuat regulasi yang menurut saya bisa berdampak kepada masyarakat luas lah. Apalagi kalau kita lihat SDA Indonesia itu sangat melimpah sekali, tetapi kenyataannya hasilnya ya hanya bisa dinikmati oleh orang-orang luar dan kemungkinan hanya bisa dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu, bukan masyarakat luas. Ya seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat luas lah, apalagi SDA yang cukup melimpah. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.